Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan nama saya Jamali Mokoginta, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Utara, batch 4. Hari ini Ali bakal ngajakin kalian buat ngobrol tentang bagaimana sih seorang perempuan berhijab itu bisa terus berkarya dan berprestasi. Karena kita tahu bahwa terkadang perempuan berhijab itu mendapatkan diskriminasi dari lingkungannya. Karena itu, yuk Sobat Inspirasi, kita langsung aja kita kenalan dengan Kak Jihan. Halo Sobat Oke. Inspirasi ada di rumah. Oke. Gimana kali kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, makasih Kak Jihan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Apa kabar nih Kak? Aku sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Tapi aku kayaknya lebih nyaman dipanggil JJ deh daripada Jihan. Kayak dosen banget gitu dipanggil Jihan Oke, gitu. siap. Biar kayak agak lebih Gen Z mungkin kita kan. Oke. Ya gitu. Kak JJ ya guys ya. Yes. Oke. Mungkin kesibukan kali ini ngapain tuh Kak J? Oke, tapi sebelumnya saya thank you banget buat teman-teman buat Sobat Inspirasi ya Iya. sebutannya. Terus buat Kak Ali juga yang Oke. udah memberikan aku kesempatan untuk ada di sini buat berbagi, buat sharing-sharing. Aku sekarang so sibuk aja sih sebenarnya enggak Iya. ya. Kayak Mawang aja Kak. Aku ngefans banget sama Mas Mawang. Aku Oke. sekarang sibuknya kuliah. Aku semester Oke. 4 mahasiswa Ilmu Komunikasi di salah satu universitas. Terus aku juga freelance, ada beberapa pekerjaan sampingan mungkin ya, part time gitu, lumayan nama-nama uang jajan. Terus sisanya ya organisasi kampus lah beberapa gitu. Oke. Melihat dengan kesibukan Kak Jian itu kayaknya mahasiswa yang memang ini ya Kak, sangat sangat mencari sekali peluang begitu di dunia perkuliahan ya. Jadi mungkin Kak Jihan sesuai dengan sempat yang Ali bahas pertama tadi, yaitu tentang menjadi perempuan berhijab yang tetap berkarya tanpa ada halangan. Mungkin Kak bisa share sedikit. Mungkin ada pengalaman yang sempat Kak J alami tentang itu didiskriminasi Kak atau bagaimana? Silakan. Oh iya, tapi sebelumnya ini aku disclaimer, trigger warning. Mungkin beberapa apa yang bakal aku sampaikan ke depan akan men-trigger teman-teman yang ada di rumah gitu, Sobat Inspirasi yang ada di rumah gitu. Awalnya ya, aku tuh dari TK. Aku TK itu udah jilbaban sama ibu aku. Oh. Sampai aku SMA. Satu pengalaman ketika tahun 2020 itu kan Covid ya. Aku sempet main kayak udah so jago gue sendiri aja nih. Karena ngerasa kayak dari dulu aku keluar sendiri aman-aman aja gitu. Sampai satu saat itu aku jilbaban gitu kan. Jadi aku pakai ya mungkin kalau teman-teman cek di Instagram aku dulu ya kayak gimana lah gitu pokoknya ya. Terus aku di catcalling sama jadi kayak di situ aku jilbaban kan, terus ya jilbabku tuh agak rada panjang gitu kan. Terus ya aku lewat terus bilang kayak gini, nah biasanya nih kayak cewek yang tertutup lebih, ngerti gak sih maksud aku tuh kayak gitu. Terus aku langsung kayak anjir, di situ aku nyalahin kayak mungkin karena aku kaget ya. Aku juga punya trauma yang dulu kayak pernah digituin juga, tapi kayaknya nggak perlu diceritain di sini ya, cukup kita tahu aja bersama gitu. Privasi juga kan. Gitu. Tapi kalau mau sharing-sharing nggak apa-apa. Oke. Terus habis itu aku disitu langsung kayak aku nyalain jilbab aku, nah dari situ aku udah langsung kayak udah gue nggak mau jilbaban lagi. Makanya mungkin waktu itu dulu aku sempet kayak dengar kenapa ya JJ sekarang kayak gini gitu. Sekarang kenapa copot jilbab kayak gini. Aku nggak pernah buka itu ke publik karena aku rasa ya udahlah cukup aku sendiri gitu yang tahu, dan yang tahu itu kayak orang-orang terdekat aku aja yang nanya kok bisa gitu. Awalnya aku juga sebel gitu kayak lu pada nggak tahu nih kenapa gue bisa lepas, gue bisa copot gitu. Tapi dalam kayak bersering berjalannya waktu, aku ikut diskusi, ternyata apa yang aku lakukan itu nggak sepenuhnya benar gitu. Kita sebagai perempuan kenapa nggak nunjukin power kita aja gitu, kayak perempuan itu bisa kok melawan gitu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan gitu. Setiap personal kan beda-beda, beda-beda. Ya udah gitu, kayak aku memutuskan kayak ini bukan salah jilbabku tapi salah pola pikir orangnya harus dibenerin gitu. Dan kalau misalnya orangnya nggak bisa dibenerin, ya udah antam aja gitu. Gitu. Jadi
di sini Ali bisa melihat dari sudut pandang Kak JJ itu ternyata kita tidak bisa menyalahkan dari mana kejahatan itu bisa terjadi, entah itu mungkin dari cara kita berpakaian atau mungkin dari pelakunya itu ya Kak. Iya, dari pelakunya, bukan dari pakaiannya. Benar. Oke, jadi itu teman-teman. Terus ada nih Kak yang ingin Ali tanyakan pada Kak JJ. Mungkin di tengah era modernnya kali ini Kak, kita bisa lihat bahwa berhijab itu bisa menjadi salah satu ajang kecantikan ya, bukan ajang kecantikan sih Kak. Fashion gitu ya, sebagai standar fashion itu. Nah itu bisa menurut Kak JJ itu mungkin bisa dilihat bagaimana sih standar fashion itu yang bisa Kak JJ terapkan begitu dari model berhijab begitu. Oh maksudnya ini kayak aku jilbaban kayak gimana biar aku bisa percaya diri gitu? Iya benar. Oke, salah satu problem yang mungkin semua teman-teman perempuan alami itu adalah rasa insecure kali ya, insecure kayak dia cakep banget, gue nggak cakep, apalagi aku juga pernah mengalami fase dimana kayaknya aku pengen copot jilbab aja deh biar kelihatan lebih cakep gitu, dan ternyata setelah aku melewati itu kayak aku berhijab, aku nggak berhijab sama-sama cakep gitu. Terus apalagi kalau misalnya dalam agamaku sendiri ya, ini menurut aku hijab itu adalah maksudnya kayak diperintahkan sama Allah gitu kan, kayak kamu pakai buat bisa menutup aurat gitu kan. Terus kalau misalnya dari industri fashion sendiri yang aku lihat dari teman-teman aku, itu hijab juga banyak kok yang bisa membuat mereka percaya diri gitu. Kayak saya, aku nih pakai jilbab kayak gini sekarang kayak aku bener rasanya kayak gue cakep banget nih gitu. Kayak kalau lagi dicermin kayak lagi buka Instastory kayak kayak pede sendiri gitu. Kayak harus percaya diri sih gitu teman-teman. Diri, tapi yang paling bikin kesel tuh sebenarnya standar kecantikan sih ya, dibilang kayak cewek tuh harus putih gitu, kalau rambutnya tuh harus panjang. Kenapa kalau misal kita hidup di Indonesia itu harus serba perfect lah begitu kan? Iya, tapi aku nggak peduli sih, gue cantik dari lahir, gitu. Gak usah sih kalau aku kalau untuk masalah standar kecantikan itu tergantung pandangan masing-masing orang. Tapi kalau dari aku sendiri, aku nggak punya standar tertulis gitu. Kalau ini udah ngomongin misalnya ke relationship kayak cowok ganteng itu kayak gimana, ada gitu kan. Tapi kalau untuk kita semua sama perempuan, sama manusia ya, cowok cewek sama aja, kita tuh cakep kok. Itu nggak ada yang harus putih gitu, nggak kulitnya harus kayak gini kayak ya orang kulit putih cantik ganteng gitu, orang yang kulit sawo matang juga cakep gitu kan. Kayak ya udah, gimana kita percaya diri aja untuk kita jalan kayak gitu. Oke. Melihat tadi dengan Kak JJ itu kan memperkenalkan diri dengan kesibukan, dan ada salah satu kesibukan. Melihat dengan kesibukan Kakak, bagaimana sih pendapat orang-orang itu tentang prestasi-prestasi yang telah Kak JJ dapatkan? Apakah ada cibiran-cibiran begitu atau haters gitu Kak? Mungkin bisa di-share Kak. Kalau untuk kan sebagai manusia ya, kita pasti dapat pujian sama dapat mungkin haters, tapi alhamdulillah sampai detik ini aku berharapnya nggak ada yang bakal jadi musuh aku gitu. Kalau untuk masalah hijab ya, kalau di berhijab itu nggak ada, tapi kalau untuk dari ranah lain kayak lo perempuan gitu, lo perempuan ngapain harus kejar mimpi lo gini. Nah itu apalagi kalau kenapa harus sekolah tinggi tetap ujung-ujungnya harus di dapur juga kan. Nyokap gua bisa di mana aja, di dapur, di kantor. Multitasking guys. Iya, multi talent banget pemaku gitu. Kalau kalau untuk pujian itu sebenarnya ya, aku ngerasa kalau orang ngasih pujian itu malah jadi bumerang buat aku, karena kayak ekspektasi kamu ketinggian nih buat aku gitu, kayak don't expect too much for me gitu, kayak oh my god, aku takut banget sebenarnya. Pernah waktu itu kan aku alhamdulillah ada beberapa event terakhir yang aku ikutin itu lumayan besar skala nasional gitu, dan aku lolos gitu alhamdulillahnya. Event apa tuh Kak? Ada gitu, bisa cek Instagram aja kali ya gitu. Nanti setelah ini Ali bakal cantumin Instagramnya Kak JJ di deskripsi. Oke, siap. Nah, itu tuh aku ikut, terus habis itu jadi pengalaman unik. Kamu mau sharing dikit nggak sama teman-teman? Boleh. Silakan. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Waktu itu aku memutuskan kayak yang setelah kejadian yang aku ceritain tadi di awal 2020, dari 2020 itu sampai 2022 aku nggak jilbaban kan. Kayak ya udah pakai jilbab kalau ada acara formal aja gitu, kalau nggak ya enggak. Nah, di situ aku pikir aku kayak gini. Aku nazar nih sama Allah kayak ya Allah, kalau aku lulus kegiatan ini aku bakal jilbaban gitu. Terus habis itu
ternyata lolos gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh aku nganggap itu berarti Allah tuh kayak nunjukin, bukan karena Allah lagi janji aku, enggak, tapi karena Allah nunjukin kamu tuh lebih cocok jilbaban deh gitu. Kayak kamu tuh bakal lebih lebih auranya tuh lebih terbuka gitu. Nah, kebayang gak sih kayak gitu lah. Terus habis itu aku ikut, alhamdulillah lolos dari sekian ribu pendaftar, aku termasuk 1 dari 30 orang itu. Nah, di situ aku sempet waktu itu di DM sama laki-laki sama cowok gitu kayak kok kamu cewek bisa ikut kayak gituan. Terus aku bilang emang kenapa? Terus habis itu dia kalau bisa nih gue tunjukin nih DM-nya, tapi kasihan gitu. Terus habis itu aku bilang emang kenapa mas gitu kan? Ya selama kita manusia dan dikasih akal sempurna sama Tuhan, ya udah kenapa kita nggak pakai aja gitu. Terus kayak emang cowok kamu nggak malu gitu, nggak insecure sama kamu? Tuh kayak sorry nih cowok aku nih udah orang terdekat aku tuh malah support gitu, kayak bukan dari relationship aku aja, kayak teman-teman kan aku sama Kali juga udah kenal lama gitu kan, kayak maksudnya support kecil dari teman-teman aku kayak di komen gitu, kayak aku seneng ternyata teman-teman aku notice gitu, mereka nyemangatin aku. Tapi kenapa orang masih banyak nyinyir? Tapi aku realize akhirnya orang-orang kayak gitu ya bakal bikin aku jadi semangat lagi. Kalau dulu tuh aku kayak langsung takut insecure gitu, nggak mau berkarya. Kalau misalnya hujatan untuk jilbab aku, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Tapi cuman kayak omongan, kenapa sih perempuan kayak gini, kayak banyak standar yang membatasi untuk perempuan bergerak. Tapi aku selalu counter itu dengan argumen yang bisa aku pertanggungjawabkan. Wah, luar biasa sekali guys cerita dari Kak JJ ini. Semoga bagi teman-teman di luar sana yang menonton vlog inspirasi dari Duta Inspirasi YouTube, dan terutama dalam konten ini Ali mengambil atau mencari narasumber yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman perempuan di sana, ataupun teman-teman yang yang pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dibayangkan ya teman-teman. Wah, luar biasa sekali sharing-sharing sharing-sharing kita kali ini ya. Mungkin Kak JJ Kak JJ ya kan sama nanya. Mungkin sampai di sini aja perbincangan kita kali ini. Semoga teman-teman di sana bisa bisa memberikan atau termotivasi lah begitu Kak dari kisah. Amin. Kita sudah masuk ke sesi terakhir. Penghujung bincang-bincang kita. Penghujung bincang-bincang, mungkin ada kata-kata terakhir atau kata-kata yang bisa atau closing statement lah begitu Kak dari aku. Iya. Jadi perempuan di negara patriarki itu sulit, tapi bukan berarti kita mampu untuk diinjak. Kita harus tetap selalu bangkit dengan hijab kita. Thank you. Teman-teman, terakhir dari Ali ada salah satu quotes, Sito Timoto, manusia memanusiakan manusia lain. Saya Jamali Mukoginta, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Utara, batch 4, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.